Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky berbicara saat menggelar jumpa pers di kota Kiev, Ukraina, Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022, waktu setempat. Volodymyr Zelensky meminta pihak Barat untuk meningkatkan bantuan militer ke Ukraina. Ia mengatakan, jika tidak, Rusia akan maju ke seluruh Eropa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menutup langit, maka beri saya pesawat. Ujar Zelensky dalam jumpa pers. Petik 2. Jika kami tidak ada lagi maka, amit-amit, Latvia, Lituania, Estonia akan menjadi berikutnya, katanya. Percayalah pada saya, tambahnya. Zelensky tolak tuntutan Moskow untuk akui kemerdekaan Donbas dan Crimea sebagai bagian Rusia. Komentar Zelensky isyaratkan belum ada kesepakatan. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menolak rencana netralitas 15 poin Rusia untuk mengakui Crimea sebagai bagian Rusia dan kemerdekaan Donbas. Zelensky bersikeras mengenai prioritas Ukraina saat ini termasuk, memulihkan integritas teritorial. Pembicaraan tentang Ukraina berlanjut. Prioritas saya dalam pembicaraan sangat jelas, akhiri perang, jaminan keamanan, kedaulatan, pemulihan integritas teritorial, jaminan nyata untuk negara kita, perlindungan nyata negara kita, kata Zelensky, dalam sebuah video yang dibagikan. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina telah mengisyaratkan adanya kemajuan negosiasi dengan mengamankan gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia. Konflik Rusia vs Ukraina. Zelensky tolak tuntutan Moskow untuk akui kemerdekaan Donbas dan Crimea sebagai bagian Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menolak rencana netralitas 15 poin Rusia untuk mengakui Crimea sebagai bagian Rusia dan kemerdekaan Donbas. Zelensky bersikeras mengenai prioritas Ukraina saat ini termasuk, memulihkan integritas teritorial. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina telah mengisyaratkan adanya kemajuan negosiasi dengan mengamankan gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia, dikutip dari Daily. Ketentuan dalam rencana 15 poin, berarti Kyiv akan menyetujui netralitas dan menerima batasan militernya untuk menghentikan serangan Rusia di Ukraina. Ada juga rencana untuk melarang Ukraina bergabung NATO dan berjanji untuk tidak menjadi tuan rumah pangkalan militer atau persenjataan Barat dengan imbalan perlindungan. Ketentuan lain termasuk hak mengabadikan bahasa Rusia di Ukraina. Namun, desakan Rusia dalam rencana 15 poin itu adalah Ukraina mengakui pencaplokan Crimea serta kemerdekaan Luhansk dan Donetsk. Presiden Rusia, Vladimir Putin bersikeras seluruh Donbas harus berpisah dari Ukraina. Rusia menanggapi klaim Ukraina tentang serangan udara yang menghancurkan sebuah teater di Mariupol dan membunuh warga sipil yang berlindung di sana. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak ada serangan terhadap sasaran darat di kota itu, seperti yang diberitakan India Times. Rusia menuduh batalion neo-Nazi, Azov, yang membunuh pasukannya dan sandera. Militer Rusia mengetahui laporan gerilyawan, Azov, telah menahan warga sipil di dalam teater sebagai tameng manusia. Mereka tidak menganggap gedung itu sebagai target serangan udara karena alasan itu. Demikian keterangan dari perwakilan Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov dalam sebuah pernyataan pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Militan dari Batalion Nasionalis Azov meledakkan gedung teater Mariupol, yang sebelumnya dipasangi bahan peledak. Kementerian Pertahanan membantah tuduhan Kiev tentang serangan udara di gedung teater, di mana warga sipil bisa disandera. Wali kota Ukraina yang diculik tentara Rusia dibebaskan, ditukar tawanan 9 tentara Rusia. Sebelumnya, para pengungsi yang melarikan diri dari Mariupol, 3, gedung teater tidak pernah dianggap sebagai target serangan. Informasi terpercaya yang tersedia menunjukkan militan Azov melakukan provokasi berdarah baru dengan meledakkan gedung teater yang telah mereka ranjau, menurut Igor Konasenkov.